Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Kenal kolam renang Sang Raja. Kolam renang tertua yang berada di Kabupaten Majalengka, tepatnya di Kelurahan Cigasong, Kecamatan Cigasong ini, pernah mengalami masa kejayaan sekitar tahun 80-an. Tempat ini dahulu pernah menjadi objek wisata semi alami yang keberadaannya sudah dikenal sejak puluhan bahkan ratusan tahun silam. Namun sayang, kolam renang yang memiliki kedalaman tidak merata ini lekat dengan kisah misteri. Konon, saat kolam renang ini masih difungsikan, setiap tahunnya kerap meminta tumbal. Benarkah korban yang tenggelam di kolam renang ini karena terseret pusaran air yang menjadi pintu masuk menuju kerajaan makhluk gaib? Seperti apa kebenarannya? Ikuti penelusuran gaib kami malam ini. Di Kabupaten Majalengka, tepatnya di Desa Cigasong, terdapat sebuah kolam renang yang sudah lama tidak aktif. Banyak orang merasa tempat ini sudah dipenuhi energi gaib, bahkan tempat ini sudah banyak memakan korban. Benarkah kabar yang beredar? Kini, saatnya menjalin interaksi. Perilaku mediator ini mulai aneh. Dengan siapa Anda? Ia menyebut namanya Ki Buyut Ampar. Oh, Anda sebagai apa di sini? Saya pengurus saja. Di mana posisi Anda? Di sekeliling sini saja. Apa tugas Anda di sini? Untuk menjaga tempat ini. Tahun berapa kolam renang ini dibangun dulu? 1912. Oh, dibangunnya 1912. Ya, yang bangun itu dari Cirebon. Satu kecerbonan untuk bersemedi, menenangkan diri. Bersemedi di mana? Di Tugu. Tugu yang di depan situ. Ya, apa nyepinya di Tugu, enggak nyepinya di masjid? Zaman dahulu. Zaman dahulu. Di mana saja bisa. Tidak harus di masjid ataupun di musola. Percuma di masjid atau di musola kalau tidak khusyuk dan niatnya benar-benar sampai hati. Saya tertarik ketika di situ ada suatu kerajaan, juga kadang mungkin air ini dikeramatkan, dan kadang pernah airnya itu kadang berubah, betul? Iya. Itu adalah gerbang goib. Yang berubah itu siapa? Sebangsa jin di sini agar orang itu percaya bahwa air itu mengandung. Terus tadi maksudnya gerbang goib itu apa? Gerbang di mana pusat dari bangsa jin itu ke situ masuknya. Yang ada pusaran air itu yang makan korban. Kan saya tidak melihat pusaran-pusaran itu. Mata kalian tidak terbuka, hanya dilihat dengan mata batin, dan orang-orang tertentu saja yang bisa melihat itu. Terus emang di sini dulu banyak korban dari dulu-dulunya karena apa sih? Itu bangsa Belanda yang menyiksa orang-orang bekerja di sini sehingga pada kentaya. Kalau bisa saya pesan sama kalian, ya, tolong disempurnakan semua korban-korban zaman dahulu yang ada di sini. Terus kadang kemarin ada orang yang melihat ketika ada penampakan katak. Emang asli katak atau emang sebangsa Anda? Itu jin di sini. Emang ketika orang yang meninggal di sini emang ada tanda-tandanya sebelum meninggal? Ada. Seperti apa? Biasanya mengambil baju dulu. Baju orang yang mau meninggal itu. Iya. Bajunya dikemanain tuh? Bawa ke alam goib. Buat apa? Kita dibawa ke alam gaib. Seperti apa bawanya? Sulit untuk diperjelaskan. Emang dulunya di sini pakai tumbal gitu sebelum bangun ini? Iya. Kenapa pakai tumbal? Kan nggak boleh. Itu bagi muslim tidak boleh. Emang apa sih yang ditumbalin? Manusia Harus berapa banyak? banyak sekali. Orang-orang Jawa di sini banyak menjadi tumbal. Ketika ada korban itu kebanyakan orang luar, orang sininya itu tidak mau, itu karena apa? Biar bagaimanapun orang-orang pribumi tetap akan menjaganya.
Sekalipun jarang yang peduli di sini. Emang wujud apa aja sih yang ada di sini selain buta? Kuntilanak. Terus? Banyak perwujudannya di sini. Ada buaya putih, ada ular. Banyak. Suka mengganggu. Iya, Gimana cara mengganggunya? Mengganggu orang yang berbuat tidak baik di sini? saya ganggu untuk mereka yang kurang ajar. Di jalan saya celakakan. Ya jangan mencelakakan kan ya. Anda sama makhluk Allah, kita juga sama makhluk Allah. Apalagi ini ada tempat yang bersejarah, dimana ketika tempat yang bersejarah itu harus kita lestarikan. Bukan Anda ganggu dan bukan Anda dianggap angker. Jangan tanyakan seperti itu sama saya. Tanyakan. Kamu juga muslim bukan? Iya, Banyak orang muslim yang berbuat salah kan? Banyak orang muslim yang berbuat zina kan? Tapi kan yang berhak menghukum itu kan hanya Allah. Benar. Anda kan? Woi, itu benar. Bangsa manusia itu egois. Anda yang egois. Nggak usah dong menyalahkan manusia Anda sendiri. Ketika perbuatan itu sendiri tidak harus kita lemparkan kepada orang lain. Yang harus dipertanggungjawabkan adalah ketika Anda berbuat itu. Anda berbuat jadi dipertanggungjawabkan sendiri. Tidak ada istilah-istilah karma. Dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan karma itu tidak ada. Yang ada adalah semua dosa ditanggung oleh orang itu sendiri. Jadi ketika Anda bermusuhan dengan bangsa kami, jangan. Karena kami juga tidak pernah bermusuhan dengan bangsa Anda. Iya. Kalau dia mau bermusuhan dengan kami, silakan pergi. Pergi kenapa? Saya Pulang. Sudah saya ceritakan semua kan? Ya, Sudah saya kasih tahu penghuninya di sini. Apalagi yang dicari? Hah? saya hanya Udah. Namun, tak diduga, dia berubah sikap. seorang yang Sabar. Ulah, Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dengan tegas, ia meminta kami meninggalkan tempat ini. Kami datang baik-baik. tunjukkan tempat Anda sebelah sana. Di sebelah mana? Ditunggu. Ya udah, makanya Anda kembali jangan nempatin di situ. Ngapain itu, Bu? Hah? Udah, pergi. Ya. Anda belajar nggak? Astagfirullahaladzim. Belajar nggak? Mau yang mana? Astagfirullahaladzim. Tak lama, mediator disadarkan. Tapi, kami masih butuh banyak informasi. Mediumisasi ditempuh kembali. Sekejap, seperti ada sosok perempuan yang menguasai tubuh ini. Siapa gerangan dia? Anda siapa? Anda siapa? Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Sekejap, seperti ada sosok perempuan dalam tubuh ini. Siapa dia? Anda bisa menjawab kami? Anda bisa menjawab kami? Neng Uti. Orang teh, baheula nanti di dia teh. Aduh, encan boga-boga bogo. Ayeuna datang jelema anu karasep-karasep kabeh dah. Kenapa Anda tidak? Anda sebagai apa di sini? Hari abdi teh kapungkur teh janten pembantu di dia teh dah. Pan kapungkur nanti ieu teh dibangun ku Mr. Lee. Siapa Mr. Lee? Anu ngabangun ieu teh. Orang Belanda. Mohon jantan Mr. Lee teh ngilari pembantu. Ada abdi teh da nyalira nya daek batu jadi pembantu. Terus kemana? Jauh. Itu yang udah teh, maksudnya teh, jadi teh paeh, mati. Paeh mati naon nya urang teh paeh di dieu teh. Kenapa enak kemana dicekik? Urang teh diperkosa baheula teh urang bumbung ge wani disiksa. Ia mengaku sebagai penyebab jatuhnya korban. Tak lantas begitu saja kami percaya. Kami terus menggali informasi darinya. Kita terus bangsa ete nyakikan jama dia dan renang eta mati karena apa? Karena faktor alam nggak bisa renang atau sebangsa Anda? Orang dendam, kurang puas urang teh. Yang batur. Emang cari nyara temennya gimana? Ditenggelamin. Aduh, lain tenggelamin na bogal ka dieu teh sopan santuna jeung urang permisi. Nah terus gimana sama Anda? Yang ngajar yang ngilu. Kan mereka nggak melihat Anda. Nyante kan dina hati teh assalamualaikum teh batuk teh kumaha datang ka dieu teh aya urang tercandukul di dieu diterjang bae ditabrak bae. Ya kan mereka nggak bisa lihat Anda.
Kita kan ayah biasanya kadang pakai baju ke ayah kita tuh masih Ketempo namanya baju mana itu ketempo baju teh naon deh. Emang kemana bajunya? ayah gitu banyak. Ya, ayah disimpan. Gimana? Kemana bajunya? Disimpan ke orang di Buat apa dikumpulin? kumpulin ke dia neangan ke bur kadinya neangan teh teu bisa neangan teh bisa eueuh paeh deui gitu teh. Ya kan Anda hidup di bangsa Anda, ketika Anda dendam cukup Anda memohon kepada Allahnya, mohon ampunan Iya, ke biar Allah yang membalas. Allah teh naon? Allah. Emang Anda bukan Muslim? Emang Anda bukan Muslim? Masa nggak tahu Allah itu siapa? Allah yang nyiptakan ente, nya ente makhluk jin, manusia makhluk jin. Ente diciptakan ke Allah, saya diciptakan sama Allah. Jadinya ente minta ke Allah. Iya. Ulah nggak gangguan jama, ulah main jama. Ya, Jangan ngebalas dendam, kan jangan kasihan. mengganggu. Ini tempat umum dan ini adalah untuk warga setempat. Jadi jangan diganggu. Ini adalah keindahan alam untuk melestarikan daripada budaya-budaya nilai-nilai sejarah. Kayak saya di Tajongan Kapen Wagaranggu. Urang teh minta disampurnakeun, da urang teh tempat teh teu puguh, tempat ini di mana urang asal keprak-keprak da wae. Disampurnakan gimana? Nanti saya sempurnakan, saya minta kepada Allah, saya doakan, saya bacakan Al-Fatihah biar Anda diberikan husnul khotimah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada Allah, kata Allah, maka Allah akan terima. Hati sadat, enteng hati. Kumaha sadar? Coba, udah gitu jangan ganggu lagi yang lain ya. Dua kalinya asyhadu an la ilaha illallah. Asadu Allah. Asyhadu alla asadu wa la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Tak lama, mediator dinetralisir. Namun, kami masih butuh banyak informasi. Dan satu mediator telah kehilangan kendali. Assalamualaikum. Anda siapa? Anda bisa berbicara? Ya keluar aja ya kalau Anda tidak mau memberikan informasi ya. Anda siapa? Anda tidak mau bicara? Kami kan tidak mengganggu Anda. Saya nggak ganggu. Siapa itu? Tiba-tiba mediator yang lain datang dari sebelah sana, tapi saya tidak tahu makhluk apa yang masuk ke sana. Sebentar, saya cari. Anda siapa? Anda tidak bisa berpikir. Siapa? Siapa? Anda bisa duduk di Kerja Mas Eva, sudah lama Anda di sini? Kenapa Anda tidak terima Kenapa? kedatangan kami? Ya, Kami kan tidak mengganggu Anda. tadi baik-baik. Kami hanya ingin mengetahui sejarah tempat ini. Ada aja, santai. Santai aja, santai. Anda bisa tenang. Kalau mau cerita pergi aja. Nah, Kalau tidak mau pergi, Anda bicara sama kami. balik angkat apa? Teman Anda itu. Oh, golok. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Aduh. Allah Akbar. Tiba-tiba ada dua mediator lain. Iya. Jadi ini ada 3 mediator, tapi saya belum bisa mendapatkan informasi apa-apa dari mereka. Oke. Semua mediatornya tidak bisa kami keluar informasinya. Jadi kami belum tahu siapa.
Kalau mau di dalam sok tempat ada kemana? Udah sok. Silakan. Astagfirullahaladzim. Siapa Anda? Astagfirullahaladzim. Apalagi Kang? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Matanya tajam, seolah ingin menerkam semua mangsanya. Siapa? Ia mulai sulit ditenangkan. Waduh. Astagfirullahaladzim. 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 Dan beberapa kali mencoba menyerang Kang Ujang. Pegangin. Kalau udah di luar kontrol, pegangin. Utasena. Siapa? Kenapa anda ngamuk? Saya datang baik-baik. Nah. Jangan ngamuk kamu itu nggak boleh. Aku yang kau tanya. Kenapa? Siapa kamu? Dari mana? Apa maksud di sini? Kami hanya ingin mengetahui sejarah tempat ini. Tidak ada niat untuk mengganggu Anda. Masih kegangguan sekitar dengan kalian. Kami kan tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Berbondong-bondong banyak orang di sini. Kami panas di sini. Banyak. Dulu tempat ini sebelum dicarikan kolam renang. Ini adalah istana leluhur kami. Terus kenapa di sini udah tidak dipakai lagi? Itu sudah barang jelas kami yang mengganggu. Loh, mereka berenang di sini apa itu mengganggu keberadaan Anda? Tidak kan? Mereka asal bangun. Gimana cara anda membunuh? Waktu itu mereka sedang asik berenang. Saya tarik kakinya dari dalam sehingga kakinya kram dan tidak bisa berenang. Sampai kapan Anda seperti itu? Kami keburu ditutup di sini. Ditutup sama siapa? Saya tidak tahu yang menutup hati siapa. Yang jelas pada saat kejadian itu, terus ini sudah tidak ada lagi yang datang ke sini. Di pusar induk. Di kolam renang itu di bawahnya ada pusar mata air yang menembus ke kerajaan kami. Itulah pintu alam gaib kami. Siapa yang nyuruh Iya, anda? yang nyuruh Anda siapa? Kenapa tidak boleh? Itu sudah perjanjian kami dan kami takut kepada dia. Sebaiknya kalian cepat pergi dari sini. Perginya kenapa? Sebelum anak cucu kami keluar semua. Terus tempat anda yang sebelah mana? Saya di pohon sebelah situ. Terus wujud anda gede, hitam gitu. Pengen tahu perwujudan saya? Ini perwujudan saya. Utasena. Anda tidak mengenal ya jalan yang benar. Ajaran apa? Jalan Islam yang hakiki. Aku tidak tahu Islam. Ajaran kami hanyalah untuk menggoda manusia. Anda pergi ke tempat anda. Akan pernah menyakiti anda dan anda jangan pernah menyakiti bangsa kami. Jangan sama-sama itu. Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Dirasa masih kurang informasi, satu mediator telah bersiap diri. Siapakah dia? Tetap di Dua Dunia. Anda dengan siapa? Pembawaannya berubah, sudah tak seperti biasanya.
Bagaimana sejarahnya tempat ini dulu? Di tahun 1912 dibangun Keraton Agung Cirebon. Terus siapa itu sultannya? Syekh Hidayatullah, Oh, Sunan Gunung Jati. ponakan saya. Dulu tempat ini dibuat kayak taman sari itu, betul? Dibangun dengan suku Belanda Tahun berapa? 1925. Wajikirullah kepada Allah. Terus zaman dulu ini bentuknya seperti apa? Oh, karena pancuran aja terus direnovasi dan sempat sebelumnya Sebelumnya dibangun kepada Belanda. gitu Kepada Belanda. direnovasi sama Belanda gitu. Tadi saya mendengar dulunya itu ini sini kerajaan gaib. Apakah itu betul? Hanya mereka-merekanya sajalah. Seperti istana gitu megah. Di istana megah. Nah, bangsa kami bisa memasuki itu. Tidak bisa, karena alam kita beda. Terus ketika orang yang meninggal itu emang semua bisa meninggal dan meninggal bangsa Anda. Nah, orang yang tidak bisa Anda bunuh itu orang yang seperti apa? Kami tidak membunuh mereka. Terus yang mem- Merekanya saja. yang Nama yang kuasa. Oh, jadi ketika orang yang beriman itu tidak akan bisa diganggu kepada bangsa Anda. Tidak. Terus orang yang seperti apa lagi yang tidak bisa Anda ganggu? Orang yang benar-benar dekat nama yang kuasa. terus tadi orang yang korban di sini itu bajunya itu hilang tandanya. Apakah itu betul? Sudah takdirnya. Terus tugu yang di depan itu betulkah tempat semedi? Betul, itulah tempat kita. Bagaimana cara semedi mereka? Zikirullah pada Allah. Oh, berzikir. Apakah mungkin suatu saat tempat ini difungsikan kembali? Silakan. Berzinah. Asal bangsa Anda tidak mengganggu bangsa kami. Jelas. Bagi yang muslim. Terima kasih informasinya. Baik Kang Ujang, hikmah apa yang bisa kita ambil dari liputan malam ini? Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat satu pelajaran. Ketika tempat bersejarah itu mestinya kita harus lestarikan sejarah daripada tempat sang raja. Dan ketika tadi kita mendengarkan mediumisasi, ada yang mengatakan di sini mengakunya penunggu di sini bisa membunuh. Bahwasanya itu adalah bagi saya itu tidak benar. Karena apa? Karena manusia itu sebagai orang yang beriman harus lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lebih percaya terhadap makhluk-makhluk jin yang seperti itu tidak dibenarkan, maka jatuhnya adalah kita terjerumus pada jurang kemusyrikan. Ya, Al-Qur'an sudah menggarisbawahi bahwasanya ada ayat yang mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Ketika ajal manusia itu sudah tiba, maka tidak akan ada yang bisa untuk mencegahnya. Baik, terima kasih Kang Ujang atas informasinya.